Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Saputra, NIM 181111890. Oke, di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari mata kuliah e-commerce, yaitu penjualan produk aksesoris maksud saya, di marketplace Shopee serta Tokopedia. Next. Branding. Penjelasan logo. Logo toko yang kami gunakan ini menggambarkan tentang penjualan sebuah toko online yang menjual berbagai macam aksesoris, baik aksesoris wanita maupun pria. Gambar dompet ini dimaksudkan sebuah aksesoris yang terdapat dalam toko yang kami kelola. Penjelasan slogan. Slogan yang kami terapkan ialah gudangnya aksesoris berkualitas. Ini dimaksudkan agar calon konsumen dapat percaya dengan barang yang kami jual memang berkualitas super, sehingga dapat menarik calon konsumen dalam berbelanja di toko yang kami kelola ini. Ini merupakan logo yang kami buat seperti ini. Produk yang ditawarkan. Saya memasarkan produk fashion yang meliputi dompet, tas, topi, serta ikat pinggang yang dapat menunjang penampilan. Alasan mengapa menjual produk aksesoris. Yang pertama, modal untuk memulai usaha tidak terlalu besar. Harga produk yang sangat murah menjadikan modal yang diperlukan untuk membuka usaha seperti sangat minim. Dengan modal belanja awal di bawah 5 juta, Anda sudah bisa mendapatkan beraneka item aksesoris yang sangat cukup untuk dijual kembali. Yang kedua, keuntungan relatif banyak. Meskipun bermodal lumayan kecil, usaha ini sangat saya anggap cukup menghasilkan. Berdasarkan pengalaman selama hampir 1 tahun berjualan aksesoris, keuntungan yang didapatkan bisa dibilang cukup lumayan. Yang jelas, jika di rata-rata dalam sehari penghasilan dari penjualan aksesoris ini biasa berkisar antara 50.000 hingga 100.000. Keuntungan meningkat drastis, terutama saat tertentu seperti saat menjelang Lebaran, Hari Raya, atau musim panen. Yang ketiga, fleksibel dan mudah dijalankan secara serius. Jenis usaha ini sangat bisa dijual secara kombinasi dengan aneka usaha lainnya. Di sini saya berfokus dalam menjual dompet dan ikat pinggang. Yang keempat, kebutuhan sehari-hari. Aksesoris sudah menjadi barang yang umum diperlukan sehari-hari. Barang sepele seperti dompet, ikat pinggang, dan benda harian lainnya merupakan produk yang menghasilkan keuntungan yang paling besar. Hal ini karena benda-benda tersebut hampir setiap hari dicari oleh pembeli. Analisis pasar. Terdapat 5 hal utama yang harus diketahui dalam analisis pasar, yaitu 1. Gambaran struktur produk pasar, yaitu mengidentifikasi kumpulan produk-produk yang dapat disajikan untuk memuaskan kebutuhan mendasar. Kemudian menganalisis tingkat kemampuan saling mengganti atau substitusi produk-produk tersebut. Yang kedua, batasan pasar yang relevan, yaitu batasan kelompok pesaing yang dianggap paling relevan yang dapat ditetapkan seperti antar merek atau sesama pemasar yang memenuhi kebutuhan pangsa pasar yang sama. Yang ketiga, analisis permintaan industri, yaitu mempelajari siapa, mengapa, dan bagaimana para konsumen atau pelanggan membeli jenis produk yang dipasarkan. Yang keempat, permintaan terhadap merek, yaitu pemahaman bagaimana antara pembeli membuat pilihan antara merek atau penjual pada pasar yang relevan. Yang kelima, identifikasi, yaitu didasarkan pada penelitian perusahaan terhadap peluang-peluang pasar dan potensial pasar. Strategi pemasaran yang digunakan. Strategi dalam pemasaran, saya menggunakan marketplace yaitu Shopee dan Tokopedia. Tokopedia di sini dimaksudkan tempat saya untuk mengambil permintaan barang yang sudah terjual di Shopee.
Pada awal strategi pemasaran, saya menggunakan fitur promosi. Dikarenakan pada saat kita melakukan promosi terhadap produk yang saya jual, akan menarik pelanggan untuk melirik produk yang kita jual, dan kemudian membelinya. Dengan memasarkan produk di marketplace, yakni Shopee, calon pembeli akan mendapatkan berbagai keuntungan, yaitu adanya fitur gratis ongkir dengan syarat minimal belanja 30.000, fitur flash sale, dan lain-lain. Dengan berbelanja di Shopee, calon pembeli akan mendapatkan jaminan keamanan barang yang akan dikirim ke alamat tujuan dengan tempat dan aman. Oke, selanjutnya hasil penjualan dari masing-masing pemasaran yang digunakan. Karena untuk 3 bulan terakhir ini strategi pemasaran saya terfokuskan pada Shopee dan ada tambahan dalam penjualan gerobak bekas usaha roti bakar saya. Hasil dari perubahan strategi pemasaran ini, saya mendapatkan kenaikan profit yang relevan signifikan. Berikut rincian perhitungan hasil penjualan dari Oktober 2020 sampai Januari 2020. Simpel saja untuk menghitung hasil penjualannya. Yang pertama itu total harga jual. Total harga jual ini kita membeli barang dari Tokopedia, kemudian dijual kembali di marketplace Shopee. Seperti itu. Total harga jual yang kita keluarkan sebesar 5.417.000. Ini untuk harga belinya 3.990.000. Jadi untuk mendapatkan keuntungannya, total harga jual dikurangin harga beli, sehingga menghasilkan keuntungan 1.427.000. Cukup lumayan untuk menambah uang jajan, seperti itu. Next. Ini merupakan bukti-bukti penjualan. Ada beberapa bukti yang saya tampilkan. Di sini ada 9 bukti transaksi yang sudah masuk. Dan 1 ini penjualan, bukti penjualan gerobak roti bakar saya. Dan yang perlu dicatat, bukti penjualan ini real tanpa manipulasi dan bisa dicek toko resmi kami di superbagus.shop. Oke. Oh, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.